Oh. Jadi kita lihat yang sumber potensial. Bisa dengar penjelasannya? Bisa terdengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, kita lanjutkan kuliah ya. Nah, kemarin kita udah sampai ke potensial tanggul atau bukit potensial. Ya, sekarang kita lihat kita masuk kepada sumber potensial. Ada yang seperti ini yang bikin, ada juga yang bikinnya seperti ini. Coba kita lihat ya. Macam-macam persamaannya, bentuknya. Ya. Nah, ada juga yang bikin seperti ini, ya. Nah, bikin seperti ini, semua potensialnya. Ada yang tadi ada yang seperti ini, ya. Nah, jadi bentuknya sama-sama semua potensial, tapi hanya beda batas, ya, sama aja sih sebenarnya. Nah, jadi kalau dia seperti ini, ya, kita lihat, ya, berarti potensial itu ada antara 0 sampai ke A. Lalu karena dia sumber potensial, berarti letaknya ke bawah ya, berarti minus V0 gitu ya. Nah, jadi E-nya juga berharga kalau ke bawah ini E-nya berharga negatif, kalau ke atas E-nya berharga positif. Nah, kita lihat jika seandainya kondisi potensial kita seperti ini, lalu kita masukkan ke persamaan Schrödinger. Persamaan kita adalah D kuadrat V, ya, D kuadrat, adanya pakai U ya, supaya saya kita pakai U, ya, ditambah ada pakai C gini, 2M H kuadrat E ditambah V0, ya, kali V1 sama dengan 0, ya, kan bisa kita pakai kurang, karena sekarang kita ambil karena dia semua potensial, arahnya ke bawah ya, yang kita ambil semua potensialnya ke bawah, berarti harganya negatif ya. Jadi negatif kali negatif adalah positif, depannya seperti ini ya. Maka kita akan mendapatkan ya bentuk persamaan di atas ini, kita anggap ini ada konstanta K, maka E2M per H kuadrat E ditambah V0 kita anggap K kuadrat ya, yang konstanta K ya, kali bisa V1. Jadi yang kita cari sekarang ya fungsi keadaan antara 0 sampai ke A. Berarti yang punya minus V0 saja ya. Nah, kita sudah tahu, berarti kalau begini, ini kan turunan kedua kembali ke bentuk yang semula, tapi ingat ya, di sini ya K-nya ini tergantung kepada nilai E ditambah V0 ya. Jadi K-nya kita bisa tuliskan seperti tadi, K-nya itu K kuadrat 2 per MH kuadrat E ditambah V0 ya. Nah,
Jadi kalau jika seandainya ini bentuk persamaan diferensial kita, ya, kalau kita pindahkan ke kanan, kayak biasa ya, cara menyelesaikan persamaan diferensial, berarti ini D kuadrat V1 sama dengan minus K kuadrat V1 ya. K ini nilainya tergantung kepada E ditambah V0-nya ya. Nah, jika seandainya E minus E-nya ya lebih kecil, berarti harganya negatif ya. Berarti nilainya ini bisa berubah E tambah V0-nya ya. Nah, tapi jika E-nya letaknya ada minusnya kecil, berarti E-nya besar ya. Kalau E-nya besar, berarti dia itu berharga positif yang ininya ya, maka K berharga positif, jadi harga K itu bisa positif bisa negatif. Karena harga A bisa positif biasanya ya, karena K kita ini nilainya bisa positif bisa negatif, biasanya bersama bentuk fungsinya ada fungsi eksponensial yang pakai I atau fungsi sinus kosinus ya. Jadi kita bisa membuat ya persamaannya pasti gitu ya. A I pangkat I K X ditambah B pangkat minus I K X ya. Nah, jadi kita lihat di sini kalau dia elektron untuk berjalan di sini, dia nanti ada, kenapa pakai A dan B, karena ada yang datang, karena dia masih berada di sini ya. Nah, akhirnya dia juga bisa dipantulkan, ada koefisien refleksinya di sini ya. Tapi secara umum jadi secara umum kita gambarkan seperti ini. Ini bentuk solusi dari persamaannya. Ini bentuk fungsi gelombangnya ya. A pangkat pangkat IKX ditambah pangkat minus IK. Ini khusus untuk yang daerah antara 0 sampai A atau daerah dalam sumur ya. Jadi ini kan kita menggambarkan bagaimana kondisi elektron itu jika seandainya elektron itu terjebak ya di dalam suatu keadaan di mana elektron itu nggak bisa keluar lagi. Artinya dikatakan elektron itu berada dalam sumber potensial. Ada yang masuk? Kita teruskan. Ya, ini sekarang kita lihat ya untuk yang di luar. Nah, kali untuk sekarang kita punya syarat batas di sini ya. Jadi syarat batas di keadaan misalnya ya fungsi gelombangnya V1 ini nggak ada di luar daripada A dengan B, karena elektron tadi terjebak dalam sumur, berarti di luar itu kita anggap nggak ada. Jadi kalau kita nggak ada, apa yang kita buat, berarti di sana pasti fungsi keadaannya sama dengan 0. Kita masukkan keadaan sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan ya A ditambah B sama dengan 0 ya. Berarti fungsi A ditambah B sama dengan 0, karena V adalah A pangkat IK, X-nya 0 semuanya ya. Jadi kita masukkan ke sini ya. Kita masukkan, misalkan ini V1 0, masukkan pangkat I K kali 0, pangkat 01, ini juga pangkat 01. Berarti hasilnya adalah 0. Jadi karena itu A ditambah B adalah 0, maka kita akan bisa menulis bukan bahwa B itu sama dengan minus A atau A sama dengan minus B ya. Nah, jadi kalau berarti A itu sama dengan B tapi arahnya akan berlawanan, maka bisa kita tulis seperti ini. Ya, A-nya kita keluarkan, maka kita mendapatkan IKX dikurang pangkat minus IKX. Nah, ini adalah kita buat C. Nah, ini adalah cakap bakal, ini bisa kita buat menjadi fungsi sinus. Masih ingat ya fungsi sinus itu pangkat IKX dikurang pangkat minus IK per 2I. Ya, nah, berarti ya ini adalah konstanta juga. Akhirnya kita bisa mendapatkan ya, tadi sudah dijelaskan. Jadi kalau di daerah penghalang itu ya di mana di daerah tadi di mana dia punya potensial ya, maka kita bisa menulis fungsi keadaannya bentuk fungsi sinus KX. Jadi C sin KX. Nah, sekarang kita lihat bagaimana untuk di daerah di luar ya, daerah yang tidak punya potensial. Jadi kalau nggak ada punya potensial, fungsi keadaannya fungsi keadaan 2 kita ambil ya. Ya, di X kecil dari 0, di X besar dari A. Daerah yang 2 itu ya. Jadi kita lihat, nah ini daerah yang ini, daerah X bisa sama A ya. Berarti dx sama dengan A, atau dx yang ini ya, yang kecil dari 0 boleh ya. Nah, atau kalau gini aja kita ambil yang di kanan saja misalnya ya. Nah, jadi yang di kanan pasti V0-nya sama dengan 0. Jadi kita masukkan ke persamaan sekondinger ya, V0 sama dengan 0 berarti nggak ada. Berarti persamaan sekondinger kita menjadi D kuadrat V2 dx kuadrat ditambah 2 MH kuadrat
per 2. Jadi kalau ini ya, lalu ini kan bentuk persamaan ini kita pindah ke kanan ya. Kita misalkan sekarang ini kan kita misalkan K kuadrat itu, jadi ini kita ambil negatif ya. Kita ambil negatif K kuadrat, K besar jadinya kan. Kalau yang di dalam tadi K-nya K kecil, ya K-nya nggak sama ya. Jadi K besarnya kita tulis minus 2MH 2ME per H kuadrat. Jadi kalau ini ya, berarti kalau ini yang tidak ada fenol biasanya kita pakai eksponensial saja. Ya, jadi kita ambil negatif, berarti di sini hasilnya positif. Jadi kalau hasilnya positif ya, untuk fungsi keadaannya kok pakai eksponensialnya aja. Kalau tadi kan bisa negatif bisa positif, berarti di atasnya eksponensial pakai i ya, karena turunan kedua i bisa menjadi negatif ya. Kalau ini ya tidak, karena kita sudah punya tadi bahwa kita ambil di sini minus ya, maka kuadratnya minus 2m E per H kuadrat, berarti kalau kita pindah ke kanan dia menjadi positif. Jadi turunan fungsi yang turunan kedua kembali ke bentuk yang semula adalah eksponensial ya. Jadi kita bisa mengambil ya eksponensialnya ya, bisa kita pakai D minus E DE minus K KX, dia nggak pakai I lagi ya. Jadi kalau gitu sekarang kita lihat bagaimana kita masuk ke syarat batas seperti tadi ya. Ini syarat sinambung, mesti ingat ya, di X sama dengan A ini pasti fungsi 1 sama dengan fungsi 2 turunan fungsi 1 terhadap dx sama dengan turunan fungsi 2 terhadap dx. Ya, ini juga udah kita sebutkan dulu. Jadi misalkan elektron itu bergerak dari minus tak hingga sampai tak hingga, ya. Berarti kan di daerah dia punya dua fungsi keadaan, tetapi di daerah batas itu ya fungsi keadaannya sama, ya. Karena dia itu dikatakan syarat kontinuitas atau syarat kesinambungan. Ya, kalau nggak sama dia berarti nggak sinambung ya keadaan elektron tadi ya, karena itu dikatakan seperti ini. Nah, apabila syarat ini kita masukkan di X sama dengan A, maka kita akan mendapatkan seperti ini, C sin KA sama dengan D E minus KA besar ya. Atau turunannya adalah turunan sin adalah K cos, berarti KC cos KA, turunan eksponensial kembali ke bentuk yang semula, berarti minus K D E minus KA. Dari keadaan dua ini apa yang kita dapatkan ya, kita eliminasi, maka kita mendapatkan hubungan antara D dengan C ya, di mana D itu sama dengan C akar K kuadrat eksponensial 2KA. Ini coba Anda turunkan aja dengan syarat ini ya, dieliminasi aja, misalkan D-nya dieliminasi ya, atau C atau kita ganti aja ya, kita ganti di sini C-nya dengan D, maka kita akan mendapatkan hubungan D dengan C ya, D-nya sama dengan ya C akar K, ini tinggal eliminasi aja ya, dua persamaan dengan dua variabel ya, kita bisa membuat hubungan antara D dengan C ya. Jadi D sama dengan C akar K kuadrat eksponensial 2KA per K kuadrat besar tambah K kuadrat kecil tambah K kuadrat besar, atau KA kotangin KA sama dengan minus KA. Jadi kita punya hubungan akhirnya dari keadaan ini, kita punya hubungan KA kali kotangin KA. Kotangin itu kan seperkos ya, sepertangen ya, kotangin sepertangen. Jadi KA kali kotangin KA sama dengan minus KA. Jadi kita mendapatkan hubungan seperti ini ya, dari dua keadaan di atas ya. Akhirnya apa yang kita dapatkan? Lalu dari keadaan yang kita punya K tadi ya, kita bisa membuat ya, lalu kita punya K tadi ya, dari atas kita punya K-nya, K-nya ini ya, K kecil ini ya, K besar ini ya, sama-sama kita kali A, berarti ini sama dikali A, akhirnya kita akan mendapatkan bentuk persamaan seperti ini ya, K kuadrat A kuadrat ditambah K kecil kuadrat A kuadrat ditambah K kuadrat A kuadrat ya, ini K besar ya, sama dengan 2M V0 A kuadrat per H bar A kuadrat. Jadi ini apa? Ini KA kita kurung KA, K kecil A dipangkatkan 2 ditambah K besar A dipangkatkan 2 sama dengan M V0 A kuadrat per H kuadrat. Ini bentuk apa? Ini bentuk persamaan lingkaran ya. Lingkaran kita A ditambah B kuadrat A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Lingkaran dengan pusatnya mungkin di A, B misalnya ya. Nah, kalau ini pusatnya di 0,0 ya. Jadi akhirnya ya, ini hubungannya bisa kita buat ya. Jadi ini karena jadi K kuadrat, jadi ini misalkan A, ini adalah B, ini adalah C, ini jari-jarinya menjadi jari-jarinya 2M V0 A kuadrat H bar kuadrat ya, misalnya A kuadrat ke A kuadrat dengan A kuadrat juga bisa dihilangkan ya. Akhirnya kita dapatkan apa? Dari hubungan ini dibentuk persamaan lingkaran. Jadi kalau kita gambarkan dia seperti ini
Ya, jadi gambarnya bentuk ini. Ya, bentuk ini kita gambarkan seperempat lingkaran. Ya, ke atas sumbu A atau ke atas sumbu KA, ke kanan sumbu ke atas sumbu KA besar, ke kanan sumbu KA kecil. Ya, jadi kita akan mendapatkan persamaan bentuk setengah lingkaran. Ya, seperti ini. Ya, bukan ini seperempat lingkaran. Jadi ini bentuknya fungsinya KA kuadrat ditambah K kecil A kuadrat ditambah K besar A kuadrat sama dengan 2 MV 0 A kuadrat dibagi H kuadrat. Ini bentuk persamaan lingkaran. Jadi kita ambil ini adalah seperempat lingkaran. Lalu gambar satu ini apa? Gambar satu kita ini kan kita punya hubungan tadi, ya. Akhirnya kita punya, nah ini kita punya KA kotangen KA sama dengan minus KA. Ini yang menggendala kita, akhirnya kita mendapatkan satu keadaan lagi. Jadi setelah kita punya persamaan lingkaran, ada syarat lagi. Ada syaratnya seperti ini. Dia nggak boleh ketemu V, ya. Berarti di sini nggak mungkin, ya. Nah, jadi ini persamaan yang pertama, ini persamaan pembatasnya, ya. Kalau kita V-nya atau di 2V ini nilainya tak hingga. Akhirnya kita dengan dua keadaan aturan fungsi tadi, maka kita mendapatkan titik potong. Nah, inilah yang dikatakan titik ini pada keadaan N sama dengan 1, ini keadaan N sama dengan 2. Ini grafik untuk menentukan harga K atau K besar. Jadi akhirnya kita mendapatkan, ya, karena kita hubungan dengan syarat tadi, inilah nilai K-nya di titik-titik yang titik potong ini, ya. Untuk N sama dengan 1 nilai K-nya segini, untuk N sama dengan 2 nilai K-nya segini, ya. Jadi kita lihat, nah, jadi tingkat energi itu dapat ditulis, ya. Jadi bentuk tingkat energi itu biasanya kan En adalah K N kecil H kuadrat 2M dikurang V0, atau En-nya, ya, kita bisa K kuadrat N H bar kuadrat, ya, pakai bagi 2M. Ini bentuk energinya, di mana K kecil N dan K besar N diperoleh berdasarkan titik potong tadi, ya. Nah, di mana kita mendapatkan, ya, jadi KN-nya mana KN kecil, mana KN besar. Jadi nih, nah, di sini kita dapatkan nih, untuk KN besar kita titik potong ini kita blok ke kiri, dan untuk mendapat KN kecil ini kita ambil ke bawah. Untuk N sama dengan 1, ya. Untuk N sama dengan 2 juga begitu nih. Titik potong yang kedua. Nanti kita gambarkan lagi, nah, dia sampai di sini aja. Jadi dia sampai di sini aja, ya, titiknya, ya. Gambarnya begitu, ya. Nah, jadi dia nggak akan sampai di besar dari 2V K-nya, ya. Batasi di sini karena kita kan bentuknya seperempat lingkaran, ya. Dari sana, ya, apabila KN besar dan KN diperoleh berdasarkan titik potong, tidak lengah bahwa V0 A kuadrat menentukan jumlah titik potong, ya, tergantung V0 A kuadratnya. Misalnya untuk, nah, nih jumlah V0 A kuadrat, ya. Jadi titik potongnya tergantung, ya. Tergantung, ya. Jadi V0 A kuadratnya tergantung apakah dia ini, ya, ini kan jari-jarinya ini. Berarti kalau dia besar bisa juga titik potongnya banyak ini, ya. Kalau dia kecil sedikit, misalnya cuma sampai di sini aja. Ini tergantung kepada V0 A kuadrat, ya. Jadi itu dijelaskan di sini pada gambar bahwa V0 A menentukan jumlah titik potong. Misalnya untuk 2M V0 A kuadrat per H kuadrat kecil dari V per 2 tidak ada titik potong, ya. Nah, jadi untuk apabila kita mendapatkan ini kecil dari H per 2, jadi kita lihat, nah, kecil dari H per 2, kecil dari sini, apa titik potong nggak ada, nggak akan ketemu kita, nggak ada titik potongnya. Berarti kita nggak bisa menentukan energinya, ya. Jadi lihatnya, jadi untuk untuk 2M V0 A kuadrat per H kuadrat besar dari V per 2 kecil dari 3V per 2. Di daerahnya di sini saja. Hanya ada satu titik potong, ya. Jadi kita lihat untuk yang sama dengan 1 antara V per 2 dengan 3V per 2. Coba lihat. Nah, antara V per 2 dengan 3V per 2. Ada hanya satu titik potong. Ya, antara V per 2 dengan 3V per 2, ya. Nah, jadi lalu hanya ada satu titik potong, berarti S sama dengan 1, dan seterusnya. Bentuk fungsi keadaan dapat digambarkan dengan menggunakan persamaan 356, persamaannya. Hasilnya terlihat seperti gambar ini, ya. Jadi kita lihat, ya. Jadi fungsi keadaannya seperti ini, antara 0 sampai ke A, ya. Kita gambarkan seperti ini, ya. Jadi ini kan dia sampai A tadi, ya. Jadi titik potongnya misalnya ada keadaan X-nya, ya. X-nya kalau sampai A ini kita fungsi penggelombangnya seperti ini, ya.
Jadi tidak selesai ya. Jadi ini fungsi gelombang tidak ini bentuknya sampai di sini ya. Jadi lebih besar dari A ini ya. Ini panjang gelombangnya ini lebih panjang lambda lebih besar sekali ya. Nah, jadi kalau untuk V2 fungsi keadaan 2 ya. Fungsi keadaan 2 ada seperti ini ya. Fungsi V3 kan kita ya. Fungsi keadaannya ya seperti ini kita gambarkan. Fungsi keadaan 4 Anda lihat di sini ya, pada P1 tidak ada titik potongnya. Jadi kita lihat ini fungsinya lambdanya, ini lambdanya berapa ini? Ini lambdanya nggak bisa juga diukur, belum bisa juga diukur ya. Kalau ini yang di V4 lambdanya sudah ya, jika seandainya ya di A ini di batas A itu adalah titik pertemuan ya. Jadi ini kita gambarkan satu fungsinya fungsi sinus kosinus yang di tengah ya. Ini antara 0 sampai A fungsi yang di tengah. Lalu yang di besar dari A fungsinya adalah eksponensial ya. Jadi eksponensial dia langsung menurun. Jadi dia bukan A-nya ini tidak sampai ke 0 fungsinya. Jadi kenapa? Karena dia nyambung dari fungsi keadaan yang V2. Antara 0 sampai A kan tadi V1. Lalu antara A misalnya adalah V2 ya. Nah, dia keadaan seperti ini. Jadi pas di A ini ya dia harus bentuk seperti ini ya. Nah, jadi karena itu untuk keadaan satu yang dia kan standing wave nih ya. Nah, jadi kalau standing wave dia nggak selesai ya. Nah, jadi pas di A ini dia tidak akan langsung memotong ya garis tengah. Kenapa? Karena pas di X besar dari A fungsi kita adalah eksponensial. Dilihat tadi ya, ini fungsi keadaannya. Nah, keadaannya X besar dari di A adalah V2 kita ya. V2 kita DE pangkat minus KX. Ini keadaan di luar ya, di luar A ya. Nah, lalu tadi kita yang di sini kita nggak bicarakan ya. Nah, jadi semuanya lihat ya, di A ini harus nyambung. Kita nyambung dengan fungsi eksponensial. Jadi luar dari A ini fungsinya eksponensi. Yang posisi sinus kosinus hanya antara 0 sampai ke A. Ya, nah, kita lihat dari 0 yang untuk V3 kata bisa ini kan sebenarnya 1 lambda nih ya, tapi 1 lambda yang nggak selesai ya. Ini setengah lambda ya. Ini setengah lambda panjang A-nya, tapi setengah lambdanya ya dia warnanya setengah lambda untuk kalau fungsinya sinus kosinus. Tapi karena pasti A ini dia nggak nyambung ya. Lalu ini satu lambda, lalu dia nggak pas dia 1 lambda karena ada fungsi V2. Nah, begitu juga ya antara A ini adalah 1,5 lambda ya. Jadi begitu dia nggak pas juga. Ini adalah ini satu setengah, ini 2 lambda nggak selesai ya. Nah, inilah bentuk kita bisa menggambarkan tentang fungsi-fungsi keadaan sehubungan dengan potensial di atas ya, tergantung kepada potensialnya ya. Nah, ini kita lihat jadi atau begini. Nah, kita lihat model lain ya. Nah, tadi kalau kita gambarkan di nolnya nggak ada ya. Nah, kita gambarkan. Kita gambarkan kali ini dia punya semuanya ya. Di X kecil dari minus A ya. Lalu X besar dari A. Lalu fungsinya V0-nya antara minus A dengan A. Ya, hampir sama dengan tadi. Tadi batasnya 0 sampai A, ini batasnya minus A sampai A. Ya, kita gambarkan seperti ini. E-nya tetap begini, E-nya negatif ya ke bawah ini ya. Jadi kalau di atas ini kalau di atasnya E-nya positif. Ini di atas ini kalau E positif elektronnya bebas. Ya, jadi nah kita lihat sekarang. Jadi ini kita masukkan untuk E besar dari 0, berarti E besar dari 0 ya. Dalam semua ya, kita menunjukkan untuk kasus E positif terlebih dahulu ya. Untuk E positif lebih dulu, berarti untuk yang di atas, kalau E-nya positif ya, kita tahu tadi untuk daerah misalnya untuk dalam sumur ya, dia punya V0 ya. Jadi punya V0 minus H kuadrat, kita kalikan H kuadrat itu tadi dipermudah aja ya. 2M V0
dibagi minus H kuadrat, dibagi minus H bar kuadrat, dibagi H bar kuadrat ya, sama dengan tadi dari mudah, ini E pangkat UX ya. Lalu ini kita pindahkan ke kanan ya, V0-nya kita pindah ke kanan ya. Jadi kita dapatkan E dikurang E tambah V0 seperti tadi ya. Ini bentuk persamaannya menjadi di mana K absennya ini K kecil ya, di mana K absen kuadrat 2M per H bar kuadrat E ditambah V0 ya. Jadi kalau di dalam ini apa rumusnya menjadi fungsi sinus kosinus ya. Tadi sudah dijelaskan ini bentuk eksponensi sama ya, bentuknya berbentuk fungsi A E K absen X ditambah B minus I K absen X atau K kecil. Tadi kita memakai A kecil, fungsinya fungsi V ya. Nah, untuk daerah antara minus A sampai ke A, berarti daerah yang punya potensial ya. Jadi di luar sumur atau di luar sumur, kiri kanan sumur, persamaan Schrödingernya adalah persamaan partikel bebas. Tadi udah jelaskan ya, untuk di luar partikel bebas ya. Jadi kita asumsikan partikel datang dari kiri, solusi yang tepat di daerah tersebut adalah jadi yang sebenarnya di daerah di dalam tadi ya, di X kecil minus A ya, di X kecil minus A tadi ya, UX-nya adalah misalkan E pangkat untuk yang E-nya kecil ya. Jadi E pangkat IK tambah R pangkat E minus IK X. Ya, jadi dengan K adalah bilangan gelombang partikel bebas ya. Jadi secara umum ya, kalau biasanya untuk partikel bebas itu biasanya ada, kita bisa pakai seperti itu ya. Untuk yang di sini di sebelah ini ya, jadi bisa kita buat ini kalau E-nya positif ya. Kalau E-nya negatif, partikel bebas itu bergerak gimana? Dia di sini mendapat ketumbukan, berarti dia punya refleksi ya. Nah, dia bisa buat seperti itu ya. Jadi kalau kita pakai V0-nya ya, pakai yang di bawah ya. Jadi kita bisa pakai seperti ini ya. Dengan K adalah bilangan gelombang partikel bebas dengan K kuadrat per 2M per H kuadrat ya. Biasanya kita pakai jadi seperti sama seperti potensial kotak, flux ya, flux atau arus probabilitas partikel sebelah kiri sumur di sebelah kiri ke sumur itu kan ini biasa ya, ini flux arus ya. Untuk probabilitasnya H bar K HK per M 1 dikurang koefisien revolusi kuadrat ya. Rumus ini kita rubah menjadi JI per JR ya. Lalu untuk X besar dari A kita tulis jadi seperti biasa ya. Jadi secara umum boleh kita tulis gimana tadi? Ya boleh kita tulis ya. Ini jika seandainya ini kan efek terowongan pernah juga kita lihat di sini. Jadi jika seandainya elektron bebas itu untuk E kecil dari V0 ya, untuk E besar dari V0 dia bisa pangkat E IKX biasa ya. Jadi tapi yang tadi kita sudah menggambarkan sebenarnya di sini ini kita pakai pangkat fungsi eksponen biasa ya. Tapi ini bisa secara umum kita buat seperti itu juga jika seandainya ini E kecil dari V0 ya. Jadi jika seandainya E-nya negatif, maka elektron itu misalkan dari sebelah kiri lalu sampai di minus A itu dia dipantulkan, lalu yang di kanan ini ditransmisikan ya. Di dalam ini dia juga ada elektron yang bebas bergerak seperti tadi. Ini fungsinya I ya. Tapi biasanya kalau elektron bebas itu kan nggak pakai I ya. Nah, tapi karena ada pengaruh untuk E-nya, maka kita tergantung pada E-nya juga ya. Nah, jadi bisa juga kita pakai yang seperti ini ya. Nah, jadi K kuadrat, jadi K itu ya ini digambarkan tadi 2ME H bar kuadrat ya. Jadi K itu tidak mengandung V0 ya. Nah, jadi kita akan mendapatkannya seperti ini. HKM 1 dikurang R kuadrat JI JR ya. Untuk X besar kita tuliskan ya seperti ini ya. Jadi ini yang X besar dari A berarti dia tuh X besar dari A berarti di luar ya, di luar sumur potensial. Di fluknya ya, ini fluknya ya. Ini fluknya fluk arus fluk ya. K ini kan P ya, ini dapatnya ya. HK bagi M ya, kali konstanta transmisi dipangkatkan 2 ya. Lalu kita lihat di sini, dia bisa dilihat ya. Untuk kita anggap begitu ya. Kita anggap ya di daerah di tengah ini ya, ini kita anggap ini dua daerah tengah
A pangkat E IKX ditambah E pangkat minus IKX. Yang di kanan T E pangkat IKX ya, yang di kiri E pangkat EX dan R E pangkat minus IKX ya. Tapi biasanya kalau ya kita betul-betul partikel bebas, kita nggak perlu pakai E pangkat. Di sini nggak, yang di sebelah kiri, di sebelah kanan nggak perlu pakai tanda I ya. Berarti karena kenapa? Karena yang kanan dan di kiri ini berbentuk fungsi eksponensial dia. Ya. Nah, yang di tengah-tengah ini bentuk fungsi sinus kosinus ya. Yang kita lihat ya. Jadi kita ada yang pakai seperti ini ya. Berikutnya ya, dengan syarat batas tadi ya, di X sama dengan minus A, di X sama dengan A. Syarat batas kan kita punya tiga fungsi tadi ya. Fungsi kali ini kita gambarkan fungsi keadaan di X sama dengan kecil dari minus A, antara minus A sampai A, lalu antara A besar dari A ya. Nah, lalu yang betul-betul bentuk fungsi sinus kosinus itu terletak antara minus A sampai ke A. Lalu sebenarnya kiri kanan itu adalah bentuk eksponensial, tapi kalau kita buat perlakuan umum, ya apabila elektron itu bergerak dari kiri, apabila dia menemukan pembatas, maka sebagian diteruskan, sebagian direfleksikan, sebagian diteruskan, karena itu dia pakai koefisien refleksi dan koefisien transmisi ya. Di mana ini AB, R dan T ini koefisien transmisi. Jadi X sama dengan minus KA, kita masukkan E pangkat minus IKA tambah R pangkat IKA tambah E pangkat minus K absen ya. Ini K absen ya. Nah, ini untuk yang syarat batas ya. Jadi untuk syarat batas, ini syarat batas turunan ya. Jadi dia harus turunannya juga sama supaya kemiringannya sama. Nah, ini di X sama dengan A, di X sama dengan A ya, dari fungsinya transmisi. Ya. Jadi kalau tadi kita tidak membahas ya partikel di X sama dengan kecil dari 0 ya. Nah, sekarang dia dibahas di X kecil dari minus, dia mulai membahasnya dari X kecil dari minus A. Nah, jadi bisa kita lihat seperti ini ya, akhirnya ini turunannya, akhirnya kita bisa mengeliminasi ya, akhirnya kita mendapatkan hubungan nilai B itu berapa. Persamaan itu ya, dari nilai B itu bisa kita tuliskan K absen dikurang K. Ini K absen ini K di daerah antara minus A sampai A. Kalau K ini K yang tanpa potensial ya. Jadi B bisa kita tulis ini B ini berhubungan dengan A. Jadi semuanya berhubungan. B K absen dikurang K per K absen sama kali A pangkat E pangkat 2I K absen. Nah, selanjutnya persamaan 1 dan 2 kita masukkan ya. Jadi yang diturunkan tadi ya, akhirnya kemana? Ya, akan dua keadaan tadi ya. Akhirnya dari turunan tadi, maka kita mendapatkan nilai R. Ya, tadi sebenarnya kalau apa tadi? Kalau dari keadaan biasa, kita bisa aja pakai syarat biasa, pakai X sama dengan 0 tadi ya. Itu jadi lebih mudah kalau jika seandainya partikel itu ada mulai dari 0 sampai tak hingga. Jadi karena itu tadi A kita mendapat hubungan A sama dengan minus B, B sama dengan minus A. Ya. Nah, kalau kita pakai secara umum seperti ini ya. Jadi kalau batasnya minus A sampai ke A, akhirnya kita mendapatkan ya hubungan koefisien refleksi. Ya, koefisien refleksinya dapatnya seperti ini ya, dengan memasukkan syarat batas. Ini tinggal dimasukkan aja dengan syarat batas. Terus sisihkan B yang diperoleh sebelumnya ke kedua persamaan di atas ya. Jadi B kita dapatkan, lalu kita disisihkan, maka kita mendapat hubungan B dengan A ya. Jadi yang ini yang fungsi yang ini ya, fungsi yang ini fungsi yang ini ya, B-nya sekian A, kita ganti A-nya bisa dikeluarkan tadi ya. Jadi akhirnya dengan begitu kita bisa mendapatkan hubungan ya, akhirnya kita bisa mendapatkan R. Refleksinya seperti ini ya. Ini adalah faktor refleksi ya. Ini faktor refleksi dengan hubungannya ada K absen dengan K. Tahu ya, K absen ini yang pakai V0, yang K tidak pakai V0 sama dengan 0 ya. Jadi akhirnya ya ketika kita dapatkan, T juga bisa kita dapatkan. Nah, dari syarat yang kita turunkan tadi ya, T-nya kita dapatkan seperti ini ya. Jadi kita mendapatkan amplitudo transmisi dan amplitudo refleksi ya. Jadi ini adalah amplitudo refleksi dan ini adalah amplitudo transmisi ya. Ini untuk apa yang di sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Lalu ini coba Anda buktikan. Tadi sudah dijelaskan ya.
kan ada punya syarat batas nih. Dengan syarat ini kita dapat R. Dengan syarat memasukkan keadaan ini ya, kita juga akan bisa keadaan 3, 4 kita akan bisa mendapatkan P seperti ini. Ya, coba Anda kerjakan sendiri ya. Lalu untuk beberapa hal yang perlu dicatat ya, untuk NRE besar daripada V0 misalnya, sehingga ini untuk kondisi suatu saat ya apabila E kita itu sangat besar jauh daripada V0. Jadi kalau dia jauh daripada V0 berarti dia ke atas, maka semua elektron itu tidak berada dalam sumber, dia lewat saja. Dia seakan-akan K absen itu sebanding dengan K. Ya, berarti K absen yang K absen kuadrat 2M per H kuadrat ditambah E tambah V0 ini sebanding dengan ini. Ya, sebanding dengan akhirnya bisa kita tulis menjadi 2ME H berkuadrat. Karena ini ya, karena dikurangkan ya, jadi V0-nya kan kecil, kita abaikan kan tadi E tambah V0. Jika seandainya V0-nya itu jadi kecil, berarti ini diabaikan, V0-nya terabaikan, akhirnya kondisi K absen ya mirip dengan K. Nah, kalau itu yang terjadi, dengan sendirinya kebesaran refleksinya seperti ini. Ya, kita samakan aja, kita masukkan K absennya sekian karena K-nya kita mendapatkan seperti ini. Jadi K absen dengan K ini mirip misalnya ya. Nah, jadi akhirnya tidak ada gelombang dipantulkan. Jadi apa kesimpulannya? Jadi kan kita mendapatkan R seperti ini tadi. Nah, ini ada faktor di sini apa? Faktor pengalinya K absen dikurang K. Lalu karena apabila dia besar sekali, ya, jadi K absen mirip dengan K, kalau kita kali K ini dikurang K adalah 0, berarti refleksi nggak ada. Nah, berarti yang dikatakan tadi ya, berarti semua dia itu hanya lewat saja ya. Jadi tidak ada gelombang memantulkan. Semua diteruskan. Jadi pemantulan minimalis pada energi rendah ya. Nah, jadi kalau energinya jauh lebih besar ya, jauh besar daripada V0 ya, berarti seakan-akan dia tidak ada yang dipantulkan, berarti elektronnya bergerak bebas ya. Jadi dia datang, dia bisa meneruskan ke kanan ya. Nah, dia terus saja, dia seakan-akan dia partikel bebas ya. Kalau jika seandainya E-nya jauh lebih besar daripada V0 ya. Nah, tapi kalau yang dipantulkan, kalau dia tidak jauh lebih besar, E besar dari V0 ya. Kalau besar dari V0 ini punya nilai berarti K absen dengan K tidak sama, K absen dengan K tidak sama, K absen tidak dengan K tidak sama. Tapi jika seandainya ini jauh lebih besar, ini sama, ini dikatakan semuanya diteruskan ya. Nah, jadi karena semua persamaan bebas waktu, maka ada persamaan kontinuitas ya. Jadi jika seandainya sebelum ini kan persamaan bebas waktu ya. Jadi kalau ini bergantung dengan waktu ini persamaan gelombang yang bergantung waktu P, probabilitasnya bergantung waktu, J-nya bergantung waktu sama dengan 0. Ya, cukup pertama Lorentz adalah 0 sehingga ya ini ya, karena semua persamaan bebas waktu, maka dari persamaan kontinuitas ini persamaan kontinuitas ini adalah 0 ya, maka kita akan mendapatkan ini sama dengan 0 ya. Maka kalau jika seandainya JXT-nya jika seandainya P ini fungsinya 0 ya, JXT terhadap DX ya, jadi dia akan bebas waktu nih ya, jadi dia nggak menggantung waktu, berarti kalau diturunan terhadap waktu dia 0 ya. Jadi kan ini D per DT PXT, jadi kalau dia bebas waktu, P ini tidak menggantung waktu misalnya ya, berarti turunan terhadap waktunya adalah 0, berarti ini adalah 0, berarti turunannya ini. Jadi kalau ini diturunkan juga 0, apa yang terjadi? Berarti J ini bernilai bentuk konstan karena dia turunannya dia berarti nggak bergantung juga dia terhadap X ya. Jadi kalau ini 0, ini juga 0, berarti ini tidak bergantung waktu, ini juga tidak bergantung kepada X ya. Maka fungsi keadaan ini berbentuk Y konstan, tapi yang P ini ya bisa mengandung X, tapi J itu bisa juga mengandung T sebenarnya ya. Nah, jadi tapi kita anggap karena berarti dia konstan terhadap X ini konstan terhadap X ya. Jadi tapi tadi sudah dikatakan jika seandainya kedua-duanya tidak bergantung waktu ya. Ini kan fungsinya secara umum buat bergantung waktu X dan T ya. Tapi nyata apabila hasilnya 0, maka dia menjadi konstanta. Nah, jadi kalau J, kita ini kan tadi J ini menyatakan apa tadi? Tadi J ini menyatakan tentang flux. Nah, jadi ini ada flux tadi ya. Nah, kalau dia konstan, berarti flux kita kan bernilai konstan ya. Berarti nilai flux kiri dengan flux kanannya sama ya. Ya, jadi kita punya tadi, kita sudah punya J tadi ya. Nah, flux tadi kita punya J. Nah, JA ini ya, JI dan JR ya. Jadi kita punya JT.
ada J transmisi ya, J transmisi ya, dan J ya, berarti tidak bergantung, ini nilainya konstan, berarti ini nilainya sama ya. Nah, kalau ada konstan bernilai sama ya, jadi kita ambil ya, berarti nilai sama. Kalau nilai sama akhirnya kemana? Kita akan mendapatkan persamaannya menjadi R kuadrat ditambah kuadrat sama dengan 1. Ini apa? Ini menyatakan hukum kekekalan energi. Ini yang direfleksikan kuadrat ditambahkan transmisi. Ini adalah nilai probabilitasnya ya, nilai energinya. Jadi nilai yang direfleksikan ditambah yang ditransmisikan tambahnya sama dengan 1 ya. Dan kemudian dapat buktikan R dan T yang diperoleh sebelumnya ya. Jadi apa nih kesimpulan kita ya, bahwa ini menyatakan hukum kekekalan energi ya. Jadi yang diproyeksikan ditambah dengan ditransmisikan sama dengan 1 sama dengan datang ya. Jadi semuanya gitu. Jadi yang datang itu sebagian diproyeksikan, sebagian ditransmisikan. Misalnya ada energi datang ya, maka energi datang ini sebagian diproyeksikan, sebagian ditransmisikan. Berarti energi datang energi transmisi ditambah energi refleksi sama dengan energi yang datang. Dengan mudah dapat dibuktikan dari R dan T yang diperoleh sebelumnya ya. Nah, lalu selain itu kondisi khusus di mana tidak ada gelombang dipantulkan. Nah, tidak pernah saat sin K. Jadi kalau nggak ada gelombang yang dipantulkan, ya sin 2 K absen Ka-nya kita ambil sama dengan 0 misalnya. Tidak ada gelombang pantul ya. Ini tidak ada. Ini tadi refleksinya. Ini kalau tidak ada gelombang pantul, ini kita ambil sama dengan sin 2 K absen ya. Ka-nya kita akan di tengah-tengah tadi kan. Di tengah tadi antara 0 minus A sampai A ada gelombang datang, ada gelombang pantul ya. Jika seandainya tidak ada gelombang pantul, maka kita anggap si 2 K absen Ka-nya adalah 0. Berarti kalau begitu, kalau dia 0, berarti ini sin-nya pasti adalah kelipatan V. Ya, ini ada kelipatan V, jadi N-nya dapat. Nah, kalau kelipatan V, N kali V, N 1, 2, 3. Maka kita mendapatkan K absennya 2M per H kuadrat E tambah B0 sama dengan N V kuadrat per A kuadrat. Ya, ini seperti ini. Ini syarat nih K, kita rumus K tadi kita dapatkan seperti ini. Ini syaratnya tidak ada gelombang pantul. Ya, akhirnya maka kapanpun energi diberikan, maka dari hubungan ini kita mendapatkan apa? Kita mendapatkan hubungan, kita bisa mencari E minus V0 ditambah N V kuadrat A kuadrat per 8M MA ya. Nah, ini dapat apanya? Dapat bentuk energinya ya. Kalau tidak ada gelombang yang di dalam itu dipantulkan ya. Nah, dengan syarat ini kita mendapatkan seperti ini. Hanya ada transmisi ya, diteruskan semuanya. Jadi maka kapanpun energi yang diberikan, kalau E-nya sebesarnya ini, hanya semua ditransmisikan. Keadaan ini nggak ada dipantulkan ya, semua ditransmisikan. Kayak disebut keadaan resonansi transmisi. Dasar eksperimen diamati oleh Thomson dan Townsend saat mereka menghamburkan elektron dengan energi sebesar 0,1 elektron dari atom gas mulia ya. Jadi ketika dia saat mereka menghamburkan elektron dengan energi jadi ada gas mulia itu ditembaknya, detik dia melepaskan elektron sebesar 0,1 elektron volt ya. Nah, jadi ini menggambarkan menggambarkan di mana semua energi itu ya diteruskan semuanya ya, tidak ada refleksi ya. Jadi ketika dia menembakkan ya, ini ada atom gas mulia ditembak oleh elektron ya, semua elektron itu hanya diteruskan ya, karena tidak diambil oleh gas mulia tadi ya. Kenapa? Karena gas mulia itu sudah stabil, berarti dia nggak akan naik, berarti elektron yang datang hanya diteruskan. Jadi kita lihat juga di sini, selanjutnya kita akan membahas untuk E kecil dari E0 ya. Nah, keadaan di bawah atau keadaan demostat yang bawah sumur tadi. Untuk E yang negatif. Kalau tadi kita menceritakan E yang positif ya. Nah, kalau E positif berarti kita anggap tadi semuanya nah, kalau dia untuk E yang negatif ya, nah, untuk E yang negatif kita seperti ini, kita dapat persamaannya ini ya. Untuk yang dalam sumur ya, untuk kita mendapatkan ini, kita mendapatkan V0 agak mutlak kurang V0 kurang E ya. Nah, ini yang untuk yang kecil Pak, itu semua keadaan ya. Nah, untuk yang ini kita bicarakan hanya dalam sumur saja, misalkan ini kondisi dalam sumur tadi ya. Ini kalau kondisi dalam sumur di mana
agak besar minus A kecil daripada A. Ini kondisinya dalam sumur. Tadi udah dibilang di sini bisa bentuk fungsi cos ya, atau fungsi sinus atau eksponensialnya pakai I biasanya di sini ya. Nah, jadi kita lihat ya. Nah, jadi untuk energinya berarti energinya kecil ya, negatif, tapi juga kadang-kadang tidak enggak mungkin lebih besar dari V0 kali ya. Ya, tapi dia berarti dia berada dalam sumur ya. Lalu jadi untuk kiri kanannya, untuk Schrödingernya, nah jika seandainya kalau ini fungsi keadaan di mana antara ini ya. Nah, jadi kalau jika seandainya E-nya kita ambil yang negatif, jadi maksudnya apa di sini? Jelaskan di sini kita ambil E yang ambil E yang di sini. Nah, jadi E yang ini, E yang negatif ya. Jadi kita jadi bisa kita teruskan. Akhirnya ini untuk di dalam ya, untuk yang di luar tidak ada fenom, persamaannya seperti ini. Ya, ini mirip dengan persamaan yang kita contoh soal yang tadi ya. Jadi kita dapatkan ya D kuadrat U dx per dx kuadrat beta kuadrat UX ya. Akhirnya betanya dapatnya seperti ini ya. Jadi untuk solusinya ya ini yang ini mirip dengan ini kan yang diceritakan di contoh soal kasus tadi, itu soal yang di bawah ini ya. Nah, kalau yang di atas ini kita membahas ini secara umum di mana E-nya besar dari 0. Nah, sekarang kita bicara masa E-nya kecil dari 0. Jadi untuk E kecil dari 0 ya, fungsi di tengah-tengahnya ya, di kanan ini kita E beta X di minus E beta X, katanya E kecil dari A, X besar dari A ya. Untuk X yang di luar ya. Untuk di luar ya, untuk di luar di mana tidak ada fenolnya, fenol sama dengan 0 ya. Nah, ini sepertinya keadaan seperti ini ya. Akhirnya kita mendapatkan ini yang dikatakan tadi ya, untuk di luar bentuknya eksponensial, kalau yang di dalam bentuknya bentuk fungsi sinusoidal. Tetapi ingat di batas ini dia nggak pas, nggak mati dia ya. Dia naik sedikit baru nyambung ya. Ini di luar, ini luar potensial, ini semua potensial ya. Jadi di dalam semua potensial ini ya fungsinya berarti berbentuk sinusoidal, lalu yang di luarnya tidak. Jadi karena itu dia nggak nol langsung ya di A ini. Dia seperti ini ya. Dia nyambungnya seperti ini ya. Kalau tadi kita menganggap ya misalkan kita ngambil di nol. Kalau di nol kita potong ini. Di nol dia berarti dia ke kanan aja. Contoh yang tadi itu adalah 0 sampai ke A. Jadi kalau minus A sampai A ini keadaannya ya. Di minus A fungsi eksponensial ya, X kecil dari minus A, X besar dari A, ini fungsi eksponensial. Lalu yang di tengah-tengah ini berbentuk fungsi sinus kosinus atau eksponensialnya I pakai I. Sini enggak ya. Nah, jadi bisa dilihat di sini ya. Ya. Jadi akhirnya jadi berikutnya adalah menggunakan syarat batas. Jadi fungsi keadaan ini biasa ya. Ini kita masukkan syarat batas ya. Lalu syarat batas, syarat turunan dan syarat U-nya di batasnya sama. Akhirnya kita mendapatkan syarat batas seperti ini ya. Akhirnya kita mendapatkan bentuk matrik determinannya seperti ini ya. Jadi kalau matrik determinannya seperti ini ya sudah dituliskan ya ada yang buat seperti ini bentuknya, tapi ya akhirnya kita akan menghasilkan keadaan seperti ini. Karena K absen dan beta adalah fungsi energi ya. Tadi kita sudah mengatakan ya, mana tadi K absen kita ini betanya segini ya. Tadi kalau ini K absen ya pakai K absen. Ini hubungannya antara K absen dengan beta. Kalau tadi ada K absen kecil, ada K absen besar. Kalau E besar dari V0 ya. Nah, ini pakai konstanta beta saja di sini ya. Jadi di sini fungsinya di luar ini pakai fungsi eksponensial beta. Ini dikatakan tadi kalau yang untuk nggak ada V0 fungsinya eksponensial. Kalau yang di dalam ini fungsi sin cos atau eksponensial pakai I ya. Nah, ini gambarkan akhirnya kita bisa ya, akhirnya kita mendapatkan keadaan seperti ini ya. Akhirnya kita bisa mendapatkan hubungan tangen K absen dengan beta ya. Karena K absen beta ada fungsi energi, tadi udah dibilang ya, hubungannya yang beta tidak punya V0, yang K absen punya V0, ini yang di tengah ya. Maka persamaan di atas hanya akan berlaku untuk energi tertentu yang menghasilkan solusi untuk A, B, dan C dan D, atau dengan kata lain energi terkuantisasi ya. Jadi energi
kita bicara masalahnya energi kita membentuk terkuantisasi. Kenapa? Energi karena itu digambarkan bentuk standing wave sebenarnya. Ya. Jadi lebih jauh lagi ada dua jenis solusi. Satu diperoleh saat tangen keabsen A sama dengan B beta per keabsen, lainnya adalah saat kotangen ya. Nah, jadi kita punya hubungan ada tangen KA-nya seperti ini, lalu ketangen KA-nya hubungannya seperti ini ya. Dari persamaan tadi sudah dijelaskan juga cara membuat persamaannya ya. Nah, akhirnya pertama jika kita ambil tangennya seperti ini, maka kita akan mendapatkan ya kita masukkan ya keturunannya tangennya seperti ini, kita akan mendapatkan seperti ini, kita mendapatkan B sama dengan 0. Dan kasus ini solusinya UX-nya adalah A cos K absen X ya. Berarti tidak ada yang dipantulkan. Tadi punya ini dengan masukkan syarat batas ya. Nah, jadi di mana dapat ditentukan normalisasinya. Ya, jadi kita lihat di sini ya, dengan B sama dengan 0 ya, maka dalam kasus ini UX-nya adalah cos A cos K absen kali X ya, di mana A dapat ditentukan dari normalisasi. Misalnya ya, cara menentukan amplitude pakai normalisasi. Ya, lalu solusi tersebut merupakan fungsi genap ya dari X, yaitu jika kita jadi kenapa? Jadi kita lihat di sini. Jadi karena kita mengandung B-nya nggak ada ya, mengandung cos saja. Cos ini adalah fungsinya genap ya. Nah, ini X yaitu jika mengubah tanda X, UX tidak perlu menjadi U X sama dengan U minus X. Ini yang dikatakan Anda sudah belajar di matematik seharusnya ya, fungsi genap. U sama dengan minus UX sama dengan U minus X, itu yang dikatakan fungsi genap karena dia cos dia fungsi genap. Jadi eigen nilainya jadi dapat diperoleh dari secara grafik dengan menggunakan tangen ke absen B per ke absen ya. Nah, jadi kita lihat dari grafik tadi. Jadi kita ingin menentukan K itu dari grafik ya, grafik tangen dengan tangennya sama dengan tangen KA fungsi tangen ya, lalu dibatasi kita buat fungsi tangen lalu dibatasi dengan B per K absen. Nah, didefinisikan lambda misalnya kita definisikan ini ada konstanta lambda 2M V0 A kuadrat per H, ini jadi konstanta ya, yang seperti ini. Lalu posisi baru dikatakan ini global lambangnya ya. Nah, jika seandainya ini 2M V0 A kuadrat per H bar kuadrat diberi lambang lambda, lalu yang ke absen diberi lambang psi ya. Jadi kita punya tadi ya, yang ini kita beri lambang jadi hubungan antara ya nah, jadi lambang-lambang ini kita ganti ya. Nah, kita ganti untuk memudahkannya, untuk memudahkan kita. Maka yang tadi kan kita punya 2MV0 A kuadrat per H kuadrat ya, dari fungsi keadaan ya, yang dari sini juga pernah dijelaskan tadi ya. Kita punya fungsi tadi kan, kita masukkan semuanya, akhirnya kita akan mendapatkan menyembelahkan ke absen dengan K-nya ya. Tadi dapatnya adalah ini dapatnya dari 2M E kurang V0. Ini bisa kita buat ya. Nah, jadi dari sini kita misalkan definisikan lambda ini kita lambangkan dengan lambda, yang ke absennya kita lambangkan dengan C. Jadi fungsi yang tangen ya, yang tangen ini ya. Jadi K-nya, K absennya kan mengandung 2M V0 tadi ya. Jadi akhirnya kita akan mendapatkan ya tangen V ini ya, tangen C ini ya, K absen ini ganti dengan C, maka kita mendapatkan tangennya akar lambda kurang C kuadrat per C ya. Nah, jadi ini kan lambda ini kan konstanta pengganti ya 2M0 A kuadrat. Ini kita dapatkan dari persamaan Schrödinger nilai K-nya tadi ya. Nah, titik potong kedua fungsi. Jadi ini ada fungsi C, ada fungsi akar lambda dikurang C kuadrat per C ya. Jadi akhirnya kedua fungsi kita plot ya, fungsi tangen C ya, dan fungsi akar lambda dikurang C kuadrat bagi C yang diplot terhadap C merupakan eigenfunction ya. Nah, jadi kita dapat ini bentuknya ya, bentuk C-nya ini apa? C ini tadi adalah K absen A. Nah, di K absen A ini lambdanya. Dan kita lihat ini grafik-grafiknya tadi. Nah, ini mirip dengan ini sama dengan grafik yang kita buat. Oh, ini bentuk eksponensial kalau yang ini ya. Ini eksponensial ya. Lalu yang ini yang fungsi yang
tangen tadi ya, punya batas. Jadi kita cari titik potong ya. Lalu ini kita kembangkan beberapa hal grafik ya. Seperti yang diharapkan bahwa sebuah nilai diskrit ya, jika lambda besar, sumber potensial semakin dalam. Nah, itu ceritanya ya. Jadi fenol atau semakin dalam fenol atau semakin lebar. Nah, jadi seperti yang dikatakan dari grafik tadi apa? Lambda itu ditentukan oleh fenol dan A. Tadi udah diceritakan juga, lambda itu besar. Jadi semua potensial semakin dalam, fenol atau semakin lebar ya A. Jadi dalam maka fenol makin besar, A-nya makin besar, maka terdapat sejumlah besar sebuah nilai. Lebih banyak keadaan terikatnya. Nah, bagaimanapun selalu ada paling sedikit satu keadaan terikat, tidak peduli dangkal atau dalamnya sumur ya, atau lambda kecil ya. Jadi keadaan paling sedikit ada keadaan yang ada gitu ya. Ini adalah karakterisasi khusus dari solusi genap untuk potensial satu dimensi, tidak berlaku untuk potensial tiga dimensi. Ya, nah, jadi kembali untuk lambda yang sangat besar, sebuah nilainya mendekati C ya. Untuk lambda yang besar tadi ya, sebuah nilai eigenvalue-nya mendekati C. Ya ini kan hasil kurang ini. Kalau ini ya berarti C-nya diabaikan ya, diabaikan berarti ya berarti sebuah nilainya mendekati C. Jadi C bukan ini adalah 0 ya, jadi dapatnya jadi terjadilah terjadi pada C, yaitu akhirnya kita mendapatkan C-nya n tambah setengah kali V ya. Nah, akhirnya dapatnya seperti ini ya. Nah, jadi kalau begitu ya, kedua jika K absen minus kotangen ya. Jika kotangen K absen, jadi ada tangen atau kotangen, kita peroleh A sama dengan 0 ya, sehingga eigenfunksionnya seperti ini ya. Jika seandainya kita ambil kotangen yang seperti ini, maka kita A-nya yang kita ambil sama dengan 0, maka kita mendapatkan OX-nya seperti ini. Di mana B dapat ditentukan normalisasi, jadi eigenfunksionnya ya. Jadi kalau fungsi sin, dia fungsinya fungsi ganjil. Lalu kita masukkan lagi ya, yang kita mengubah seperti tadi, ini menjadi kotangen C ya. Nah, kotangen C, lalu kita gambarkan fungsi kotangen C ya, akhirnya kita mendapatkan gambar seperti ini. Ini titik potongnya ya. Nah, lalu jadi untuk C yang sangat besar, kurang sama dengan solusi genap ya, eigenvalue mendekati C ya, maka apabila eigenvalue-nya mendekati C ya, C ini kan juga variabel yang kita rubah tadi ya, perpotongan antara minus kotangen C dengan ini terjadi pada ini perpotongannya di mana? Jadi dengan grafiknya perpotongannya kita lihat ini potongan kotangen, ini fungsi kotangen ya, ini yang fungsi C tadi, yang C fungsi sinnya ya. Nah, ini ada fungsi sinnya ya, fungsi sin ya, fungsi ganjil ya. Nah, ini titik potongnya kita ambil. Nah, ini yang kita ambil di sini jawabannya. Nah, ini jawabannya yang ini ada 2 ya. Nah, jadi begitu juga seterusnya, berbeda dengan solusi genap, potongan antara kotangen C dengan akar lambda dikali kuadrat dimulai saat V/2 ya. Jadi ini untuk fungsi fungsi genap dari mulai C-nya sama dengan V, ini adalah C-nya mulai V/2 ya. Nah, akhirnya jadi mendekati, yaitu kayaknya untuk lambda yang besar sangat besar, lebih kurang sama dengan solusi genap ya. Nah, ini fungsi ganjil ini untuk syarat kalau C-nya besar hampir sama dengan yang genap. Berbeda dengan solusi genap, potongannya antara kotangen dari grafik tadi aja ya. Jadi lambdanya besar sama V kuadrat per 4, atau ya lambda itu kita sudah dapatkan seperti ini. Ini adalah syarat lebar dalam sumur agar terdapat keadaan terikat. Dan ini syarat untuk kasus sumur potensial tiga dimensi ini ya. Nah, jadi ya secara umum lengkung ini untuk kedua grafik sebelumnya tidak memudahkan penetapan titik potong antara C ya, solusi genap, dan kotangen dan minus kotangen untuk solusi ganjil. Jika begitu kita akan menggunakan grafik terdiri dari lambda dan tangen saja untuk solusi genap dan minus kotangen untuk solusi ganjil. Karena akar lambda bernilai tetap, maka kurva akar lambda berbentuk seperempat lingkaran ya. Nah, jadi ini kan agak sulit ya, karena bentuk fungsinya menggambarkan ini agak sulitnya eksponensial ini ya. Maka kita mengambil yang paling mudah, itu mengambil bentuk persamaan lingkaran seperti tadi ya. Nah, jadi persamaan kita ambil yang bentuk persamaan lingkaran, kita ambil sini akar lambda saja ya. Jadi persamaannya itu bisa Anda pahami ini, lalu Anda pahami yang cara membentuk persamaan lingkaran tadi ya. Nah, jadi ini persamaan seperempat lingkaran ya.
Jadi lingkaran nih yang fungsi kotangennya tadi ini udah dijelaskan ya. Jadi untuk yang V per 2 seperti ini titik potongnya di N-nya. Ya, ini yang untuk yang ini titik potongnya ini tergantung V0-nya ya. Nah, ya fungsi C, ya fungsi K, C-nya adalah K kali A ya. Nah, jadi ini juga ya ini ya untuk yang jadi yang ini untuk kalau jawabannya untuk besar dari V per 2 seperti ini ya. Nah, jadi ini elektron valensi dalam atom alkali yang potensial dianggap berupa sumber potensial A-nya gini ya. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Ini contoh kasus ya. Ini elektron valensi dalam atom alkali yang potensialnya dianggap berupa sumber potensial dengan A segini dan V0-nya segini ya. Nah, jadi jika seandainya A-nya diketahui, V0-nya diketahui, maka kita bisa menentukan C-nya atau Ka-nya ya. Nah, jadi kasus yang ini dengan yang tadi itu mirip. Kalau yang di sini ya kita membahas semuanya, keadaan X besar dari 0, X kecil dari 0 ya, dia batasnya antara ada kecil dari A minus A ya. Kalau yang ini ya yang besar dari A saja. Jadi ini kan di sini juga lebih mudah cara menentukan fungsinya ya. Kalau Anda nggak paham di sini, kalau agak rumit di sini, membentuk fungsinya bisa dipahami dari yang di sini. Cara mencari fungsi kenapa melengkung kelompok lingkaran. Jadi kita buat persamaan lingkaran saja. Lalu kita dapat K kecil, K besar. Akhirnya kita bisa menentukan persamaan lingkarannya. Ada persamaan lingkarannya jelas ya. Jadi semuanya bergantung kepada 2M V0 A kuadrat. Maka kita bisa menggambarkan seperti ini. Ya, mungkin terus ini. Nggak ada. Bisa bisa dengar penjelasan tadi? Bisa dengar? Nggak dengar ya? Oh iya. Nggak bisa mendengar penjelasan tadi? Nah, bisa. Bisa kan? Dina bisa ya, Dina? Fadila. 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 Hadir, Pak. Ya, bisa dengar tadi? Ini kok baru masuk ya? Wah.
ini. Ini tolong, ada yang ingin ditanyakan nggak? Julio F. Akbar. Julio F. Akbar. Julio? Julio bisa dengar? Julio nggak dengar? Bisa dengar. Ya. Yang saya jelaskan tadi bisa dengar nggak semuanya? Dengar Pak, tapi tadi ada sinyal rusak Pak. Tinggal semuanya gitu. kembali. Oh gitu ya. Jadi tolong, jadi tadi sana ada penjelasannya, ada yang agak kompleks, ada yang agak dipermudah ya. Nah, jadi yang apa itu agak dipermudah dalam penjelasannya ketika kita menentukan persamaan yang X-nya ya, yang ada mulai potensi antara 0 sampai ke A. Ya, jadi bisa dilihat di sana, bisa dibaca baik-baik ya. Jadi baca dulu yang bagian keterangan terakhir, maka Anda akan paham bagian yang di atas ya. Nah, di bawah itu lebih mudah cara penjelasannya. Ada yang ingin ditanyakan? Jadi yang coba di sini hadir cuma 65 ya. Karena Ireland masih bermasalah. Iya, Pak. Coba nanti yang 65 masih coba yang ini lihat saja data hadir di grup WA 65 orang ya. Baik, Pak. Ya, lihat saja nanti saya yang checklist. Tapi cuma 65 orang ya. Nah, yang hadir di sini aja semua. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Terkait yang terkait absen tadi, Pak, ada sebagian yang udah bisa, ada yang belum, Pak, gitu. Oh gitu. Anda sekarang lihat saja semuanya supaya nanti yang belum ini bisa jawab karena bisa ini baru masuk plus satu lagi. Yang baru masuk saya nggak tahu ini. Kok masuknya lama sekali gitu. Coba lihat saja nanti semuanya ya. Ya, nanti saya apakan lagi yang tidak ada, yang ada tidak saya checklist. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak sepertinya, Pak. Ya. Rama ada tanya Rama? Sepertinya tidak ada, Pak. Nah, iya. Kalau nggak ada, ya mungkin coba baca baik-baik ya. Cuma fisika kuantum ini harus baca baik-baik gitu ya. Nah, jadi supaya paham ya. Jadi di mana letak perubahannya ya. Jadi itu kan menjelaskan suatu partikel dalam bahan. Memang partikel itu nggak ada gitu ya. Nggak pernah kita lihat. Jadi kita prediksi semuanya ya. Jadi jika seandainya elektron itu terjebak dalam satu bahan seperti ini ya. Nah, jadi ini Tommy Pascal baru masuk lagi nih. Nggak tahu. Tommy Pascal ini baru masuk ya, Tommy Pascal? Tommy? Iya, Pak. Kenapa nggak dari tadi masuknya Tommy? Gangguan jaringan, Pak. Ini kuliah udah hampir selesai, ini nggak ada menerangkan lagi, nggak mungkin lah saya tarik lagi menerangkannya kan? Jadi cobalah masuknya lebih cepat ya. Jadi kuliah kalau udah lewat ini saya nggak usah mengulang lagi gitu, susah gitu. Ya, jadi cuma 68 ya. Jadi yang ada di sini 68, ya lebih dari 68 nanti coba list absennya sampai 68 ya. Nah nanti kalau lebih dari 68 nanti saya absen satu-satu. Ya, jadi mungkin kuliah hari ini dicukupkan sampai di sini aja ya. Coba pahami, baca lagi materinya ya. Jadi saya tutup kuliah dengan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama.